Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaji, SPDI MPD. Saya adalah dosen di Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Unpad Cirebon. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mulai tahun 2018, saya bergabung bersama Unpad Cirebon dan mengajar beberapa mata kuliah. Di semester ganjil, saya mengajar mata kuliah Kalkulus 1 dan Matematika Teknik 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kalkulus 1. Pada mata kuliah ini, ada 7 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama yaitu mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai sikap religi dan sosial yang melekat kuat sebagai identitas diri seorang sarjana teknik yang profesional. Kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep Kalkulus 1 dan menerapkannya dalam bidang teknik elektro. Ketiga, mahasiswa mampu melakukan proses pembelajaran mata kuliah Kalkulus 1 dengan memanfaatkan kemajuan IPTEX untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran Kalkulus 1. 4. Mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan sistematis serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kelima, memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mampu berpikir logis yang kuat sehingga mampu menyelesaikan permasalahan di bidang kalkulus maupun di bidang teknik elektro. 6. Memberikan daya nalar yang tajam sehingga mudah beradaptasi dan dapat mengembangkan diri dengan baik. Ketujuh, memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mampu menggunakan grafik sebagai pendekatan penyelesaian yang kompleks. Penggunaan kalkulus diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah. Ada 7 materi perkuliahan dalam mata kuliah Kalkulus 1 ini, yaitu yang pertama, sistem bilangan real, yang kedua, fungsi dan grafik fungsi, yang ketiga, limit fungsi, yang keempat, turunan fungsi dan penggunanya, kelima, integral dan penggunanya, keenam, fungsi transenden, dan ketujuh, teknik-teknik integrasi. Sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan yang digunakan, yang dipakai selama mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang, yaitu melalui sinkronous dan askronous dengan daring, dan untuk mendukung ketercapaian kompetensi, saya juga memberikan sistem kuis dan penugasan kepada mahasiswa. Untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar, Fakultas Teknik saat ini sudah memiliki e-learning. Dalam e-learning, materi-materi yang akan diajarkan seluruhnya diupload di dalam sistem e-learning tersebut. Baik materi berupa dalam bentuk PDF, materi yang dalam bentuk video, maupun web. Semuanya tersedia di e-learning. Termasuk dalam sistem penugasan juga terdapat di e-learning.
Nah, dan mahasiswa juga terdapat di e-learning. Jadi, e-learning ini sudah mengintegrasikan berbagai ya, kebutuhan dalam proses pembelajaran. Mahasiswa semuanya termasuk mengakses link Zoom meeting untuk pembelajaran ataupun link-link lainnya untuk pembelajaran itu melalui e-learning. Dalam e-learning, mahasiswa bisa mengakses materi kapanpun dimanapun yang telah di-upload oleh dosen. Selanjutnya, untuk mendukung proses belajar mengajar, maka media atau pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah kalkulus 1 ini, diantaranya itu adalah PPT animasi, ya, untuk memperjelas konsep, kemudian e-learning, untuk tes, kami gunakan Google Form maupun Quizzes, dan juga untuk media pembelajaran, kami gunakan GeoGebra. Referensi. Referensi yang saya gunakan dalam mengajar kalkulus ini, pertama ada buku Kalkulus dan Geometri Analitis tahun 1987, karangan Purcell dan Farnberg. Kemudian ada buku Teori dan Aplikasi Kalkulus Dahar tahun 2021 yang dikarang oleh Inmayanti dan kawan-kawan, termasuk saya sendiri sebagai penulis keempat dalam buku tersebut. Dan yang terakhir ada Kalkulus 7 Edition tahun 2012. Selanjutnya, berikut adalah cuplikan proses belajar mengajar kalkulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir ya dalam mata kuliah kalkulus 1. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan ilmu dari mata kuliah ini. Berdoa mulai. Ya, selesai. Baik ya. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas integral ya. Dan kita sekarang akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu menggunakan integral untuk menentukan luas bangun datar ya. Oke, terlihat ya screen-nya di situ? Halo? Bisa kelihatan ya? Baik. Ya, materi hari ini yaitu menghitung luas daerah menggunakan integral. Di sini ada kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPMK 9 ya, yaitu dapat menggunakan integral untuk menentukan luas daerah, menggunakan integral untuk menentukan volume benda putar, dan menggunakan integral untuk menentukan panjang kurva. Nah, hari ini kita akan membahas materi menentukan luas daerah menggunakan integral. Indikatornya yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan ya, pertama, dapat menggambarkan daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva. Yang kedua, dapat menentukan luas daerah menggunakan integral. Dan yang ketiga, dapat menentukan luas daerah menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, bisa kalian lihat ini adalah jembatan ya, di mana ada pilar-pilar di situ ya. Nah, pilar-pilar ini membentuk partisi-partisi ya,
yang akan kita temukan dalam pokok bahasan menghitung luas daerah menggunakan integral ya. Waktu kita di sekolah ya atau tingkat-tingkat sebelumnya kita sudah mempelajari luas daerah itu kan misalnya persegi panjang luasnya itu apa? Panjang kali lebar ya. Persegi itu sisi kali sisi. Itu untuk bangun-bangun yang beraturan. Namun ketika bangunnya sudah beraturan lagi ya seperti pilar jembatan ini, maka rumus-rumus tadi ya, rumus luas persegi panjang, rumus luas persegi itu tidak bisa lagi menyelesaikan masalah ya. Oleh karena itu konsep integral ini datang untuk menyelesaikan masalah luas daerah tersebut. Nah, tentu rekan-rekan masih ingat ya apa yang disebut dengan teorema dasar kalkulus ya. Nah, teorema dasar kalkulus ini adalah teorema juga yang kita pakai ya untuk menentukan luas daerah. Disebutkan bahwa misalkan f adalah fungsi yang kontinu pada selang A, B, dan misalkan f adalah anti turunan dari f pada selang tersebut, maka berlaku ya integral f(x) dx dengan batas atasnya b dan batas bawahnya a sama dengan fb min fa ya. Untuk meringkas tulisan, fb min fa dinotasikan dengan fx ya. Nah, seperti ini ya. Contoh, hitunglah nilai dari integral 6x pangkat 2 min 4x dx dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya min 1. Bisa ya? Kalian mengintegralkan ini kan? Sudah bisa ya? Ya. Nah, mudah ini. Jadi tinggal kita integralkan satu per satu ya. Per suku 6x kuadrat diintegralkan jadinya 2x pangkat 3 dan 4x integralnya adalah min 2x pangkat 2. Kemudian batas atasnya terus di atas ya dan bawahnya terus di bawah min 1-nya. Kemudian kita substitusi ya x-nya dengan atas terlebih dahulu, yaitu 2 di sini 2 kali 2 pangkat 3 min 2 kali 2 pangkat 2 min ya. 2 kali min 1 pangkat 3 min 2 kali min 1 pangkat 2. Jadi sama dengan 16 min 8 plus 2 min 2 sama dengan 8. Nah, ini sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu mengenai menghitung integral tentu ya menggunakan konsep teorema dasar kalkulus. Oke, ini mengingatkan dulu ya, mengingatkan pelajaran yang lalu. Oke, secara geometris ya, secara geometri definisi integral Riemann yang pernah kita bahas sebelumnya itu dapat diartikan sebagai luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx pada interval a, b. Dalam integral Riemann disebutkan ya luas daerah kemudian dibagi-bagi ke dalam beberapa partisi itu artinya sebagai luas ya daerah. Nah, dari integral Riemann ini kita bisa mengubahnya ya menjadi luas daerah, di mana luas sama dengan integral fx dx dengan batas atasnya b dan batas bawahnya a sama dengan limit ya sigma fxi kali delta xi untuk i mulai 1 sama dengan n ya, dan limitnya adalah n mendekati hingga. Nah, oke. Kegiatan pokok dalam menghitung luas daerah dengan integral tentu adalah sebagai berikut. 1. Gambar daerahnya. 2. Partisi daerahnya. 3. Aproksimasi luas sebuah partisi, yaitu LI mendekati fxi dikali delta xi. 4. Jumlahkan luas partisi, yaitu L mendekati sigma fxi dikali delta xi. 5. Ambil limitnya, yaitu L sama dengan limit sigma fxi dikali delta xi. Dan 6. Nyatakan dalam integral L sama dengan integral fx dx dengan batas atasnya A dan batas bawahnya 0. Yang dimaksud A di sini adalah A pada grafik ini ya, ini adalah batas atas dan 0 adalah batas bawahnya. Menghitung luas dengan integral. Nah, sekarang kita
masuk ke pokok ya, pokok pembahasan. Hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 2, sumbu X dan garis X sama dengan 3. Langkah penyelesaiannya ya sesuai dengan langkah-langkah tadi ya sebelumnya dalam membuat aproksimasi tadi ya. Pertama adalah gambarlah daerahnya, gitu ya. Kemudian partisi daerahnya. Yang ketiga aproksimasi luasnya ya. Yang keempat jumlahkan luasnya. Yang kelima ambil limit jumlah luasnya. Dan yang keenam nyatakan dalam bentuk integral dan hitunglah nilainya ya. Nah, langkah-langkah ini bisa kita lakukan ya untuk menghitung luas daerah. Ternyata dalam soal pada contoh 3 ini luas daerahnya adalah 9 ya, tentunya 9 satuan luas. Berikutnya contoh 4 ya, hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva Y sama dengan 4X min X pangkat 2 sumbu X dan dari X garis X sama dengan 5. Nah, langkah penyelesaiannya ya sama seperti tadi. Gambar dulu ya, kurvanya seperti apa, daerahnya yang mana ya akan kita cari, kemudian partisi daerahnya, aproksimasi. Nah, di sini ternyata bisa kita lihat dalam gambar, ada daerah yang di atas sumbu X, dan ada daerah yang di bawah sumbu X. Yang di atas sumbu X kita notasikan dengan LI, yang di bawah sumbu X kita notasikan dengan AJ ya. Kemudian jumlahkan ya, luas daerah yang di atas sumbu X dan luas daerah yang di bawah sumbu X. Nah, untuk yang di bawah sumbu X ini jangan lupa ya dikalikan dengan negatif ya, karena di bawah sumbu X. Nah, ini ya. Kemudian ambil limitnya. Nah, limit ini kemudian nyatakan dalam bentuk integral. Setelah dalam bentuk integral, ya selanjutnya kita hitung integralnya. Nah, ya, saya yakin ya, Anda sudah bisa ya menghitung integral. Bisa ya. Nah, ternyata luas daerahnya adalah 61 per 3 min 18. Ditambah 61 per 3 min 18. Jadi luas daerahnya adalah 13. Nah, jadi ini gabungan ya. Luas daerah terakhir itu adalah luas daerah di atas sumbu X dan luas daerah yang di bawah sumbu X. Nah, lihat ya konsepnya, step-stepnya. Oke. Kemudian menghitung luas daerah antara dua kurva. Perhatikan kurva Y sama dengan Fx ya. Dan Y sama dengan Gx. Dengan Fx lebih besar Gx pada selang tertutup ya A, B di bawah ini. Dengan menggunakan cara partisi, aproksimasi, jumlahkan, ambil limitnya, integralkan, maka dapat ditentukan luas daerah antara dua kurva tersebut.
Sebetulnya tidak jauh berbeda ya langkah-langkahnya dengan cara yang pertama tadi yang satu kurva. Bedanya di sini dua kurva ya. Jadi dalam aproksimasinya itu adalah fx min gx, kita lihat delta x, kemudian jumlahkan ya, ambil limitnya. Setelah itu nyatakan dalam bentuk integral tertentu. Contoh di sini, hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2 min X. Nah ini ya, langkah penyelesaiannya, satu, gambar daerahnya. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong pada kurva. Nah ini karena ada dua buah kurva, maka sebelum kita melangkah ya ke langkah berikutnya, kita harus tahu dulu titik potongnya berapa. Ya. Nah, cara mencari titik potong ya, itu bisa kita lihat di sini ya. Kurva pertama boleh kita letakkan sebelah kiri, yaitu X kuadrat. Dan kurva yang kedua, 2 min X, kita letakkan sebelah kanan. Kemudian jadikan ruas kanannya 0 ya. Jadi X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan, didapat X-nya sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Kemudian partisi daerahnya. Ya, dipartisi, dibagi-bagi. Kemudian aproksimasi luasnya. Nah, kita lihat ya, simulasi di gambarnya sebelah kanan. Kemudian yang keempat, jumlahkan luasnya. Yang kelima, tentukan jumlah luasnya ya. Tentukan limit jumlah luasnya. Dan yang keenam, menyatakan dalam bentuk integral tertentu. Sudah ketemu batas atasnya 1 dan batas bawahnya negatif 2. Dan fungsi ya fx min gx-nya yaitu 2 min x pangkat 2. Kita integralkan sekarang ya. Kita integralkan dan hitung ya sesuai dengan konsep integral, maka dapat luasnya adalah 4/1/2 atau 4,5 ya. 4,5. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Halo? Insya Allah jelas, Pak. Baik ya. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, ya, saya punya lembar kerja ya. Jadi kalau cuma melihat, mendengar saja, itu belum menguasai ya. Nah, supaya lebih paham, lebih jelas, kita mantapkan dengan mengerjakan lembar mahasiswa ya. Nah, setelah kalian tadi menjelaskan paparan saya, coba kalian kerjakan ya soal ini. Hitunglah luas daerah Y sama dengan X pangkat 2, min 2X pangkat 2 plus 2 yang dibatasi oleh X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Nah, harus lihat ya langkah-langkahnya. Pertama ada aksi, maksudnya adalah tentukan langkah-langkah penyelesaian soal di atas. Bagaimana ya kita bisa menyelesaikan soal ini? Langkah-langkahnya seperti apa? Gitu kan? Kemudian prosesnya seperti apa? Laksanakan langkah-langkah penyelesaian soal di atas. Kemudian objek, apa yang dapat disimpulkan ya dari penyelesaian soal di atas. Skema ya, apa yang dapat disimpulkan dari rumus luas daerah kurva. Ya. Nah itu ya, oke dikerjakan. Ya bisa dipahami ya, mengerti ya, mengerjakan soal ini. Nah kalau sudah, kita
akan lanjut ya bagaimana menghitung luas daerah juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Aplikasi GeoGebra. Ya, saya hapus dulu ini. Ya, misalnya kita akan menghitung luas daerah antar kurva ya yang dibatasi oleh kurva X kuadrat tadi ya. Dan kurva Y sama dengan X min 2. Atau X plus 2 ya. X plus 2. Enter. Kita cari titik potongnya. Titik potong antara kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan kurva Y sama dengan X plus 2. Ya, kita klik garis X plus 2-nya dan kita klik juga kurva X kuadratnya. Nah, titik potongnya berarti 2,4 dan min 1,1. Nah, selanjutnya kita tulis integral. Kita ketikkan integral, kemudian kita pilih integral between ya, karena ada dua fungsi. Jadi di sini ada integral between function yang dua, start x value and x value ya. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi f, fungsi yang keduanya fungsi g. Sub x-nya berarti batas atasnya adalah 2,4 dan batas bawahnya dari 2,4 itu pakai 2,4. Dan batas atasnya 2,4 dan batas bawahnya min 1,1. Klik enter. Nah, ternyata luasnya adalah 4,22 ya. Nah, kita bisa lihat di sini di grafiknya di gambar itu ada daerah yang merupakan daerah yang dicari luasnya ya. Biar lebih jelas, boleh kita beri warna ya yang lebih kontras, biru. Nah, ya bisa dipahami ya. Ini luas daerah. Oke, kalau menggambar dengan menggunakan maksudnya menggambar kurva ya, menggunakan GeoGebra bisa ya. Ya, nanti silakan tugasnya dikerjakan mengenai menghitung luas daerah menggunakan GeoGebra. Ini sangat membantu kita sekali ya, aplikasi GeoGebra ini. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Jelas? Jelas ya? Insya Allah jelas, Pak. Ya, oke. Baik, kalau seluruhnya sudah bisa ya memahami materi, ya sekarang kita lakukan kuis ya. Kita coba dengan kuis untuk melihat kemampuan kita semua. Untuk melakukan kuis ya, silakan kalian buka website quizzes.com ya. Ya, sudah ya? Sudah masuk semua? Ya, kita mulai sekarang. Ya, terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya pada kuliah kalkulus 1 hari ini. Sekian dari saya akhiri saja.